Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Aku lihat di sini nampaknya ada seseorang atau ini mungkin kamu menunjukkan adanya tindakan pelepasan rasa kekhawatiran kamu tentang suatu hubungan yang banyak sekali tantangannya, banyak sekali halangan rintangannya ya. Dan aku lihat di sini selama ini kamu ternyata mengalami kecemasan dalam hubungan kamu bersama dengan seseorang. Dan kemungkinan saat ini kamu sudah meninggalkan hubungan ini, dan aku lihat mungkin kamu memang sempat terjebak ya, merasa terjebak dalam hubungan yang tidak nyaman, penuh dengan kekerasan, terus itu juga penuh dengan rasa kesedihan yang ekstrim. Pokoknya aku lihat selama kamu menjalani hubungan ini dengan seseorang itu, ada pertanda bahwa kamu benar-benar ngerasa menderita banget, ngerasa sedih banget, sakit banget, dan itu parah banget gitu. Bahkan ada yang sampai secara psikologis ya terganggu gitu ya. Hubungan yang tidak memberikan kebahagiaan ya antara kamu dengan seseorang ini. Terus itu juga aku lihat ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan dari seseorang, karena mungkin membuat hubungan ini penuh dengan penderitaan. Kemudian dia selalu selama ini menyembunyikan rahasia dari kamu, dia selalu berselingkuh, dia selalu berbohong sama kamu ya. Bahkan mungkin juga dia pernah melakukan pelecehan atau perundungan ya, entah ini terhadap kamu atau orang lain ya. Jadi kalau aku lihat dari tindakan-tindakan dia yang dulu sama kamu seperti itu ya, selingkuh, bohong, menyembunyikan rahasia, akhirnya memberikan penderitaan secara mental dan emosional gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini salah satu dari kalian ya, ada yang merasa bahwa hubungan ini terasa sulit ya, sangat sulit banget. Nah, bisa jadi ini kamu merasa selama ini hubungan ini terasa sulit untuk dijalani, bahkan memberikan rasa stres, beban, sering merasa cemas ya, sehingga sampai ada yang punya masalah dengan hormonalnya, dengan hormonnya gitu ya. Ya kalau wanita ya mungkin jadi mensnya tidak teratur gitu ya. Terus itu apalagi ya, secara emosional ya, hormonnya naik turun gak jelas gitu ya. Kalau kamu saat ini melajang ya, kamu single, masih tetap dengan singlemu, aku lihat nampaknya memang kamu mungkin saat ini menyesali hubungan kamu bersama dia kemarin ya. Jadi kamu menyesali hubungan kamu yang sebelumnya ya, kamu mungkin menderita banget saat bersama dia ya. Dan aku lihat sekarang kamu merasa kayak menyesal banget lah ya, menyesal, terus itu ya merasa malu lah ya pernah menjalin hubungan dengan dia seperti itu.
Kalau aku lihat kamu ini seneng kalau ngobrol-ngobrol sama dia, atau dia juga sebenarnya seneng ya kalau mendengarkan kamu ngobrol, atau kalian ngobrol kalian ngobrol gitu terkait dengan hal-hal atau wacana-wacana atau berita-berita yang bersifat intelektual ya. Jadi ya yang pokoknya berbobot, entah itu sains, penemuan-penemuan, atau apa, um, uh, tentang arkeolog, atau tentang politik ya, pokoknya yang berintelektual, yang hal-hal yang uh, benar-benar menggunakan intelijensinya kalian gitu ya, dan kalian saling memikat kalau udah ngomongin kayak gitu, kayak seru gitu aku lihat di sini ya. Terus itu aku melihat di sini ternyata kalian berdua sebenarnya kalau mau menjalani hubungan ini, atau hubungan ini tuh sebenarnya bisa lancar asalkan ada kejujuran dan keterbukaan satu sama lain untuk bisa mengatasi masalah, dan cobalah untuk memberikan perhatian khusus gitu ya. Jadi kayak kamu harus memberikan perhatian khusus untuk mengatasi masalah atau tantangan di dalam hubungan kalian dengan kejujuran dan keterbukaan. Karena kalau aku lihat kemungkinan kalau kalian bisa saling jujur dan terbuka, kalian bisa mengatasi masalah dan bahkan akan menghasilkan banyak kedamaian dan pengertian satu sama lain, seperti itu. Walaupun mungkin akan sering terjadi argumentasi di antara kalian yang memanas, tapi ini mungkin akan lebih penting ya untuk dibicarakan daripada sering mengabaikan masalah-masalah yang ada, atau kalian satu sama lain saling mengabaikan. Jadi kalau aku lihat selama ini kalau ada masalah tuh udah ngilang, menarik diri, menjauhkan diri dari pasangan, silent treatment, ya segala macam lah. Pokoknya intinya nggak diselesaikan, nggak diberikan penjelasan, alasan yang jujur dan terbuka. Ya tahu-tahu udah ngilang aja gitu ya. Nah kalau aku lihat di sini memang hubungan kalian itu perlu mempelajari komunikasi yang baik ya dari waktu ke waktu gitu. Jadi kalian itu sebenarnya butuh pendekatan dengan cara berkomunikasi secara terus-menerus gitu. Jadi mungkin komunikasi kamu dengan dia aja pun selama ini tuh jarang banget gitu, on off ya. Devil, berarti aku lihat kamu atau si pasanganmu ini, atau si dia lah ya, merasa terjebak. Jika kalian menjalani hubungan ini tuh kayak ngerasa terjebak gitu. Terjebaknya kenapa? Karena di sini setiap kali kalian menjalani hubungan dengan satu sama lain ya, kamu dengan dia, dia dengan kamu, kayak ada rasa kehilangan kemandirian yang disebabkan oleh keterlibatan yang berlebihan dalam hubungan ini. Jadi kayak mungkin menggantungkan ya, menggantungkan segala sesuatu ya. Kamu yang harus lebih effort gitu ya, karena kamu yang sering effort, ya udah aku diem aja, biarkan kamu aja yang bekerja seperti itu, atau bla bla bla. Pokoknya benar-benar kayak hubungan yang penuh dengan kurang mandiri lah ya, kurang mandiri, hubungan yang penuh dengan ketergantungan yang tidak sehat ya. Terus itu aku lihat hubungan yang mungkin selalu aja, herannya itu kalian itu selalu aja setiap kalian bersama, ya kan hubungannya juga on off, komunikasi on off, hubungan on off ya. Setiap kali kalian bersama, selalu ada aja seperti situasi yang membuat kalian itu harus mengambil langkah mundur dan berusaha untuk menghidupkan kembali beberapa minat kalian yang tidak terkait dengan hubungan romansa. Jadi kadang kalau udah bersatu kembali gini ya, kalian itu tiba-tiba kayak saling menjauh lagi. Baru aja beberapa hari komunikasi, nanti saling menjauh lagi. Terus itu fokus lagi dengan karir, keuangan, hubungan bersosialisasi kalian di luar gitu ya. Jadi hubungannya kayak gitu ya. On off-nya karena itu aku lihat di sini.
Terus itu juga aku lihat di sini masalah yang terjadi di hubungan kalian ini juga karena salah satu di antara kalian ada yang memiliki masalah tentang kesehatan mental, ya, sehingga nampaknya butuh untuk diobati aja dulu gitu loh, ya. Terus itu juga devil ini kan melambangkan berbagai emosi negatif, ya. Termasuk ya sifat negatif yang merusak, ya, mengkhianati, selingkuh itu tadi, bohong, dan berbagai macam, ya, termasuk pelecehan, sikap mendominasi, menipu, atau bahkan ya cemburuan gitu. Ditambah lagi devil ini kan lambangnya tentang nafsu godaan, ya. Aduh, itu agak itu sih ya, telanjang itu sih. Ya intinya iblis itu, devil itu ya, melambangkan tentang nafsu dan godaan. Sehingga aku lihat di sini dia ini, pasanganmu ini atau si dia lah ya, orangnya tuh orangnya memang punya gaya hidup yang hedonisme atau punya rasa hedonisme dan selalu mencari kepuasan yang murni hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Jadi kadang dia gampang meninggalkan kamu demi mendapatkan sesuatu yang lain yang dia rasa itu akan keinginannya itu terpenuhi, seperti itu, ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini orang yang selalu merujuk pada pengejaran semua kesenangan secara materi, ya. Jadi orang yang masih berorientasi pada material things atau money oriented, ya. Jadi benar-benar hanya uang gitu, ya. Bahkan ya kalau cari pasangan juga kalau bisa yang berduit gitu, lebih dari kamu kayak gitu. Terus itu juga apalagi? Kalau aku lihat sih memang kayaknya gaya hidup atau stylenya kalian itu kayaknya beda gitu ya, nggak cocok aku lihat di sini. Dia orangnya hedon, mungkin kalau kamu orangnya sederhana gitu. Kalau dia akan melakukan segala cara untuk menghasilkan uang, kalau kamu berusaha keras dengan dirimu sendiri itu untuk menghasilkan uang gitu. Jadi kayak gaya hidup atau pola pikir atau apa? Ya style dalam menjalani kehidupan itu beda gitu. Misalkan dia sampai berhutang-hutang untuk memenuhi gaya hidup. Kalau kamu tidak perlu berhutang kalau memang tidak mampu. Nah, prinsipnya seperti itu. Ya, intinya bertolak belakang sehingga ngerasa kayak aduh nggak cocok deh. Kayak kamu dengan dia nggak cocok mengenai gaya hidup. Gitu, ya. Terus itu hubungan kamu dengan dia sebenarnya selama ini sangat memerlukan atau sangat membutuhkan komunikasi yang intim. Yaitu karena kalian tuh jarang banget ada komunikasi. Dikonfirmasi lagi dengan strength reverse, berarti memang benar-benar hubungan ini menunjukkan ketergantungan, ya. Jadi kalau aku lihat selama kamu menjalani hubungan ini banyak rasa ketidakamanan tertentu yang merasa kayak menyulitkan kamu dan pasangan untuk menjadi lebih mandiri, ya, atau menjalankan hobi gitu, ya. Jadi misalkan nih pasangan terlalu posesif, jadi apa-apa tuh kamu harus ngintilin dia terus atau harus tahu kabar dia terus gitu. Sedangkan di sini dia mungkin suka kalau malam itu abis pulang kerja gitu pengennya mungkin futsal atau kumpul dengan teman-teman. Kamu harus ngintilin terus, nah gitu. Ya, jadi terlalu bergantung, ada ketergantungan, takut dianya hilang, takut dianya begini, takut dianya begitu, gitu, ya. Contoh ya, say, ini mau kamu ataupun dia, ya silakan disituasikan saja. Terus itu juga aku melihat di sini kayak hubungan kalian itu butuh fondasi kepercayaan yang kokoh, ya. Jadi selama ini tuh sering curigaan, sering kayak menduga-duga, ya, seperti itu, kurang percayaan deh gitu. Entah ini mungkin kalau misalkan kalau nggak ada kabar sedikit aja kamu udah curiga kalau dia ada yang lain, selingkuh, bla 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 gitu lah, ya. Jadi kurang ada pondasi yang kuat tentang kepercayaan yang kokoh di hubungan kalian.
Terus itu juga salah satu di antara kalian nih, entah ini kamu atau dia, mungkin semakin hari semakin suka mengontrol pasangan, ya, bukannya simpatik. Misalkan dia itu tadi, kayak misalkan dia pengen loh ada me time, ya, untuk bersama dengan teman-temannya, gitu kan, untuk main futsal, untuk menyalurkan hobinya, tapi mungkin kamu nggak simpatik sama dia gitu ya, mungkin karena kamu berpikir ya aku kan pasangan kamu udah seharian kerja di luar sana, masa kamu keluar sama teman-temanmu, misalkan seperti itu ya, contoh aja contoh, atau kalian ceritanya apalah gitu, ini contohnya seperti itu. Jadi di otakku cuma itu pikirannya. Nah abis itu akhirnya di sini kamu posesif banget sama dia, harus ngejar-ngejar dia harus ngabarin kamu terus-terusan, kamu harus ngintilin dia atau gimana deh gitu, sehingga kayak terlalu mengontrol, terlalu tidak pengertian sama pasangan gitu, bahwa dia juga butuh me time sesekali gitu. Jadi kalau aku lihat hubungan kalian ini sebenarnya perlu untuk memastikan bahwa kebutuhan satu sama lain itu tidak diabaikan, ya. Terkadang ya ada waktunya kamu dengan pasanganmu, tapi ada waktunya juga berikanlah pasanganmu untuk bebas dengan dengan teman-temannya, dengan hobinya, dengan urusan pribadinya, dengan keluarganya, kasih waktu gitu, ya. Atau bisa jadi ini sebaliknya, dia yang mungkin terlalu posesif sama kamu. Jadi silahkan situasikan saja. Yang pasti hubungan ini tuh kayak kurang ada yang simpatik dan perhatian, ya, terlalu mendominasi itu. Oke, kalau memang ya ini bisa energi kamu, ini bisa energi kali ya, bisa energi dia ya. Kalau memang saat ini kamu memang pengen banget untuk pengen banget berakhir hubungannya dengan belahan jiwamu ini, karena si dia ini aku lihat memang belahan jiwamu dan dia pun merasa bahwa kamu belahan jiwanya. Kalau ini kamu yang ngerasa, berarti ini energi kamu ya. Kalau kamu memang ingin berakhir hubungannya bersama si dia, maka kamu perlu untuk mengambil langkah sendiri. Kamu perlu untuk menarik perhatian dia saat ini, perlu untuk mengejar dia, ya. Karena kalau aku lihat dia ini orang yang tidak hanya kamu doang loh yang menginginkan dia, atau yang tidak hanya kamu doang loh yang tertarik sama dia, ada banyak orang lain yang suka sama dia. Nah tapi kalau misalkan kamu tidak merasa aduh aku nggak mau lah sama dia gitu, berarti ini bukan energi kamu, berarti ini energi dia. Kalau memang dia ingin bersama dengan kamu, ya, maka dia harus bisa mengambil suatu tindakan sendiri. Dia harus bisa menarik perhatian kamu, dia harus bisa mengejar kamu, ya. Karena di sini ternyata dia lihat kamu itu dia itu bukan orang yang satu-satunya yang tertarik sama kamu. Kamu itu ternyata juga banyak pelamarnya, banyak orang di luar sana yang suka sama kamu, ya. Jadi kalau aku lihat mungkin kalau ini dia yang ini energinya dia, ya kamu tidak merasa ya bahwa kamu aku nggak pengen sama dia gitu, ya berarti ini energi dia. Berarti dia melihat saat ini kayaknya banyak orang-orang itu yang suka sama kamu sekarang. Nah sedangkan saat ini tuh kamu lagi kesel sama dia karena dia sempat ngebuat kamu kesel, ya itu tadi mungkin mengkhianati kamu, selingkuhin kamu, bohong, menyimpan rahasia sama kamu, sehingga mungkin dia rasa saat ini kamu tuh kesel banget sama dia, ya. Jadi kalau misalkan untuk menarik perhatian kamu, dia harus bisa mencari suatu taktik atau strategi untuk berkompetisi dengan orang-orang yang tertarik sama kamu di luar sana. Jadi dia ngerasa kayak harus bersaing dengan mereka semua untuk menarik perhatian kamu. Sedangkan untuk mendapatkan poin plus dari kamu, otomatis kan kamu akan lebih welcome dengan orang baru dibandingkan dia yang sudah membuat kamu kesal, yang sudah mengkhianati kamu, yang udah nyakiti kamu. Dia ngerasa kayak aduh kayaknya sulit nih ya, kamu sudah merasa kecewa gitu kan sama dia. Jadi makanya di sini dia itu harus bersikap lebih halus dalam mengejar kamu, ya. Dia nggak
nggak boleh gerasak gerusuk, nggak boleh satset, nggak boleh terlalu menunjukkan sikap agresif terhadap kamu agar kamu tidak lebih emosi dari ini gitu. Dia jadi kayak ada suatu taktik. Pokoknya intinya jangan terburu-buru, jangan satset, jangan gerabak gerubuk ya untuk kembali lagi sama kamu gitu. Jadi perlu setiap mau mengambil suatu tindakan ke kamu dinilai dulu ya, ditimbang-timbang dulu. Kalau ngelakuin ini datang sekarang, kira-kira respon kamu akan seperti apa ya? Kalau misalkan nanti seminggu lagi datangnya, kira-kira respon kamu akan seperti apa? Jadi makanya di sini tindakan dia nampak seperti tidak ada tindakan, padahal sebenarnya ada. Hanya saja halus sekali tindakan dia karena perlu menimbang-nimbang kira-kira bagus nggak kalau misalkan dia datang atau enggaknya kayak gitu loh, atau melakukan ini itunya kayak gitu ya. Karena kan di sini ya dia sudah kamu cap sebagai orang yang menyakiti kamu gitu kan. Jadi kalau aku lihat di sini apa ya, kayak dia ngerasa ada sedikit rasa bukan ada sedikit ya, tapi juga memang karena dia juga ngerasa putus asa juga untuk menarik perhatian kamu sekarang. Kenapa? Ya itu tadi. Ya di sisi lain kamu udah apa ya, disukai orang baru. Orang baru itu kan nggak pernah nyakitin kamu. Ya, sedangkan dia orang lamamu yang udah kamu kenal, mungkin luar dalamnya udah kamu kenal, kamu udah tahu bibit bobotnya, atau kamu sudah tahu aslinya orangnya kayak mana, terus juga pernah nyakitin kamu, ya kan? Otomatis dia udah punya poin negatif kan, ya kan? Nah, jadi dia pun ada rasa kayak putus asa. Makanya di sini dia tidak melakukan tindakan yang satset atau gerabak-gerubuk datang ke kamu atau melakukan sesuatu ke kamu. Ya, karena di sini dia pikir juga apa iya kalau aku datang bakalan kamu welcome dengan lapang dada, dengan terbuka gitu. Ya, jadi ada rasa putus asa juga gitu. Makanya di sini dia sangat halus sekali tindakannya atau pergerakannya. Jadi seperti kalau kamu lihat kayak nggak melakukan tindakan ya. Karena itu tadi mau melakukan tindakan A tapi dia ingat dia pernah nyakitin kamu, ditambah sikap kamu yang mungkin sekarang sudah dingin banget, tegas atau gimana gitu. Kofin, hubungan yang memang sudah berakhir ya. Hubungan yang sudah berakhir, bahkan sudah ada awalan baru dalam hidup kalian masing-masing. Udah ada transformasi ya di kehidupan kalian masing-masing. Terus itu juga ternyata hubungan kamu dengan dia juga berakhirnya tidak dengan cara baik-baik atau tidak dengan ya kelegaan hati ya, tapi justru malah hubungan ini berakhir dengan cara tragis ya, tidak sesuai ekspektasi, ditambah juga dengan mungkin ya ketika mengakhiri hubungan ini ada rasa sakitnya gitu. Rasa sakitnya ya mungkin karena pengkhianatan itu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu merasa bahwa kamu sekarang sudah melakukan pembebasan dirimu terhadap hubungan yang toksik gitu ya. Dan apa yang dia rasakan selama ini ketika kamu melepaskan diri dari dia, ada rasa terkejut karena dia ngerasa kayak ada perubahan yang mendadak dari kamu, dan ini membuat dia merasa kaget, terkejut gitu ya. Kamu benar-benar beda sekarang, kamu benar-benar bertransformasi, kamu benar-benar kayak udah mendapatkan pencerahan gitu ya. Dan apa ya, aku lihat sih di sini ada banyak pembelajaran yang dia telah dapatkan dari hubungan kalian, dan aku lihat juga kamu sudah mendapatkan pembelajaran dari hubungan kalian yang tadinya kamu berpikir bahwa kamu nampaknya tidak bisa move on dari dia, ternyata kamu bisa move on dari dia. Jadi ada sesuatu yang tadinya menurutmu tidak bisa dilampaui, sekarang kamu bisa melampaui apa yang dulu kayak sulit banget gitu ya. Dan aku lihat nampaknya sekarang kamu sedang mempersiapkan fase baru dalam hidupmu. Mungkin kamu ingin punya bisnis baru, atau hubungan baru ya, atau apalah ya, ada fase baru yang ingin kamu persiapkan
Kalau aku lihat sebenarnya ya, baik kamu dan dia sama-sama saling bahagia kalau misalkan bersama, ya. Kalau kalian lagi bersama tuh sebenarnya sama-sama bahagia, sama-sama bergembira gitu ya, senang, sama-sama senang gitu. Cuman aku lihat nampaknya memang si dari dianya ini selalu runner, selalu lari. Dia ini sebenarnya takut untuk berkomitmen atau takut untuk memiliki hubungan yang lebih intim. Makanya di sini setiap kali kamu mencoba untuk lebih dekat dengan dia atau lebih intim sama dia, dia pasti lari dari kamu. Ya, dia selalu mencoba membuat kekacauan, melepaskan diri dari kamu. Pokoknya aku lihat ngebuat gimana caranya hubungan ini tuh jangan terlalu intim, kalau bisa cepat berlalu gitu. Ya, memang kalau lagi dekat, lagi bersama tuh seneng, tapi dia takut kalau misalkan intim. Nah, bisa jadi juga kenapa dia takut lebih intim dengan kamu, takut kalau dia ketahuan, kalau dia selingkuh, kalau dia punya yang lain, kalau dia punya niat yang lain seperti itu. Ya, dia menyembunyikan selingkuhannya, bisa jadi seperti itu. Ya, atau hal lainnya juga bisa. Ya, ada ketakutan apa gitu. Makanya selama ini dia tidak terlalu intim sama kamu gitu. Sekali aja kamu mencoba untuk intim sama dia pasti kabur, pasti ngilang kayak gitu. Oke, kemudian aku lihat di sini ada cut down, berarti memang sudah ada perpisahan ya di antara kalian. Kamu nampaknya sudah cutting out hubungan ini, bahkan ada suatu pola yang mungkin berulang kali terjadi di hubungan ini. Misalkan ya itu tadi bolak-balik selingkuh, ya bolak-balik bohong. Nah seperti itu. Nah sekarang kamu cutting out, cut down ya pola-pola yang berulang, yang mana itu toxic banget gitu. Ya jadi menghentikan pola yang terjadi. Bahkan saat ini aku lihat antara kamu dengan dia saat ini udah silent treatment ya, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, ya masa bodoh gitu. Oke, kita lihat pesan hati dia ya. Oh, Chachu, no. Oh, dia masih berharap loh sama kamu. Kalau aku lihat sih di sini dia masih berharap ya, dia belum menyerah pada hubungan kalian, pada kamu. Dia belum menyerah ya. Dan escape berarti memang dia sadar ya, dia telah melarikan diri di saat hubungan kamu dengan dia terasa sulit atau ada kesulitan gitu ya. Dia pergi ketika segalanya menjadi sulit. Dia tahu dia kalau kemarin dia pergi, dia meninggalkan kamu di saat-saat hubungan kamu lagi ada kesulitan ya. Di saat hubungan kalian seharusnya lagi ada masalah, seharusnya diperbaiki, tapi dia malah kabur, malah meninggalkan kamu begitu saja, seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini ternyata dia menganggap bahwa dia ini nggak layak untuk kamu. Kalau dilihat-lihat dari spek apapun, dari segi apapun, kamu itu orang yang lebih baik daripada dia. Jadi dia beranggapan ya, kalau misalkan dia mau sama kamu ya paling nggak kamu dengan dia setara, atau ya kamu berhak gitu loh mendapatkan seseorang yang setara dengan kamu. Intinya dia ngerasa kayak nggak layak untuk kamu, dia ngerasa dirinya nggak setara dengan kamu. Tapi di sini ya itu, dia masih berharap bahwa kalian masih bisa bersama gitu. Jadi gimana tuh ya? Kalau aku lihat juga di sini ada rasa tidak puas. Jadi sebenarnya dia itu ingin memperjuangkan kamu, tapi ternyata apa yang selama ini dia ambil langkah dalam apa yang selama ini dia
lakukan ya. Dia selama ini mengambil langkah apapun dalam hidupnya, ternyata itu tidak berjalan sesuai keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya. Jadi sebenarnya dia juga nggak ngerasa bahagia dengan ini karena nggak sesuai dengan harapan, nggak berjalan dengan baik apapun yang selama ini dia harapkan. Jadi mungkin dia sering mengabaikan kamu karena sibuk dengan pekerjaannya. Terus dia beranggapan bahwa kalau misalkan dia menyimpan rahasia kalau dia punya pasangan lain, ya kamu nanti bisa menerima bahwa kamu mau menjadi pasangan yang keduanya, atau kalau dia diem-diem nggak ngasih tahu kamu kalau dia punya pasangan, kamu mau menikah dengan dia jadi pasangan dia atau istri dia yang kedua atau suami dia gitulah ya atau apalah gitu ya. Tapi ternyata apapun langkah yang dulu sempat dia ambil itu ternyata tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan harapan dia. Makanya di sini dia tidak bahagia, ya, dia merasa tidak puas dengan ini. Makanya di sini dia merasa tidak layak untuk kamu, gitu. Ya, ternyata langkah yang dia ambil salah. Ternyata langkah yang dia ambil justru malah menghancurkan, ya, lebih membuat kacau hubungan kalian. Bukannya semakin membaik, justru malah semakin kacau. Makanya di sini ketika situasinya kacau, dia kabur, dia pergi, dia tidak menyelesaikan masalah dengan kamu. Ya karena dia udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Semua rasa salah itu atau semua kesalahan itu dia tahu, itu tuh semua dilimpahkan ke dia gitu. Ya, dia tahu itu semua salah gara-gara dia gitu. Jadi kalau aku lihat nampaknya sampai saat ini dia masih menahan perasaannya ke kamu. Ya, dia masih kayak tidak mengutarakan ke kamu tentang perasaan dia sama kamu. Ya, jadi dulu memang dia ini sering menahan perasaan dia sama kamu. Dia nggak mengungkapkan ya perasaan dia sama kamu. Atau mungkin kalaupun mengungkapkan ya mungkin sesekali doang gitu. Tapi intinya ada rasa gairah, ada rasa cinta yang menggebu-gebu, ada rasa nafsu. Ini kan ada devil kan, gairah dan nafsu. Tapi selama ini mungkin dia tahan sama kamu, ya nggak dia lampiaskan. Nah, sekarang karena keadaannya kacau, bermasalah, ya dia juga menahan kembali. Jadi dia tahu seharusnya dia mengekspresikan diri dia lebih baik terhadap kamu. Ini sampai saat ini pun dia masih menahannya kembali perasaan dia. Ya, jadi rasa cintanya ke kamu masih dia tahan. Gitu. Jadi kayak pengagum rahasia gitulah sama kamu. Ya. Terus itu ada reveal. Berarti ada yang ingin dia ungkapkan ke kamu, ya. Dia ingin memberitahu kamu tentang kebenarannya. Sebenarnya dia ini siapa? Apa yang membuat dia kemarin bersikap seperti itu? Pokoknya semua kebenaran deh, semua rahasia yang selama ini dia tutup-tutupi. Terus itu kebohongan, perselingkuhan, kenapa dia selingkuh, kenapa dia sering mengabaikan kamu, itu sebenarnya pengen dia jelaskan ke kamu, pengen dia kasih tahu sama kamu. Gitu ya. Oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Capricorn, ada Leo. Itu saja, tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 19, 6, 29, 26, sorry. 26, 27, 5, 25, 2, 17, 7, 4, 18, 11, 14, 28, 21, 12, 8, 23, 30, 1, dan 9. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Juni, Oktober, Februari, Maret, April, Januari, Agustus, September, dan Desember. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja.
Ada shio anjing, shio kerbau, shio macan, shio tikus, shio kelinci, shio kuda, shio naga, shio ayam, dan shio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. X, B, U, Z, W, K, C, E, Y, J, S, D, M, H, L, N, T, Q, A, V, dan P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.